Lion Group merupakan salah satu maskapai penerbangan yang paling banyak digunakan di Indonesia yang menjadi incaran fresh graduate dan job seeker. Karena sebagaimana yang kita tahu, ya Lion Group walaupun di masa pandemi saat ini masih tetap bertumbuh. Nah, bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen Lion Group? Kita akan berdiskusi dengan Ade Chandra, Aircraft Maintenance and Engineering PT Wings Abadi Airlines, salah satu anak perusahaan dari Lion Group. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Diskusi kita kali ini akan kita bahas dalam dua segmen, di mana segmen pertama kita akan berbicara mengenai seputar lingkungan kerja di Lion Group, dan di segmen kedua mengenai program rekrutmen Lion Group. Dan kali ini kita ada di konten rekrutmen review, di mana kita akan membahas dan mereview proses rekrutmen di masing-masing perusahaan. Halo Ade. Hai dah. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah sehat. Udah, Alhamdulillah, bagaimana? Udah, alhamdulillah sehat juga. Nah, ini terima ya, kasih banyak ini deh sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi di hari Sabtu siang. siap, siap. Nggak Alah, masalah nah, dah. oke deh. Kali ini kita kan mau diskusi nih terkait dengan eh, seputar perusahaan dan juga proses rekrutmennya di Lion Group begitu deh. Nah, Oke. tapi sebelum masuk ke sana deh, boleh dijelaskan dulu nggak deh, ini posisi dan pekerjaan Ade setiap hari apa aja deh? Oke, perkenalan lah gitu dah ya. Siap, boleh. Tapi mungkin ntar kalau kepleset bahasa Minang, Ah, karena ngomong yang ada Rahim nih, ya sorry ya dah. Ingetin aja dah ntar ya. siap, nggak apa-apa deh. Kalau kepleset bahasa Minang. Siap. Oke, jadi Mhm. perkenalan dulu kali ya dah ya. Ya, boleh deh. Nama Ade Chandra, Mhm, asal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. mhm. Kalau kampus sama sama Darahim di Wah, Andalas, ah, Universitas Andalas. Cuma beda angkatan. beda Agak angkatan. dikit lebih muda gitu dah. Iya, dan selama kuliah nggak ketemu kayaknya dia. Ada sih beberapa kali, cuma Berapa? karena Darahim Ya. kan pejabat kampus gitu Waduh, kan. Beda ininya. Bercanda, bercanda. Eh, jadi sekarang di ini dah, Hah? bekerja di PT Wings Abadi Airline, part of Line Group, Mhm. sebagai engineering. Hmm. Engineering. Jadi engineering itu sebenarnya kalau di aviasi, perusahaan Hmm. aviasi, uh, sebagai supporting maintenance. Hmm. Kalau bahasa kasarnya sih kita apa namanya, memastikan suatu pesawat yang kita operasikan itu laik udara atau Ah, airworthy. Nah, yap, seperti itu. yap, yap. Nah, Hmm. seperti itulah kira-kira ada. Jadi tugasnya Ade ini penting banget gitu ya, Ade ya. Memastikan pesawat layak terbang begitu kan ya? Ya, benar. Ah, Cuma kita sebagai tim iya memastikannya. sebagai tim ya, maksudnya ya bukan Siap. Ade sendiri gitu kan. Ya, siap. Nah, deh berarti apa tipikal pekerjaannya gimana deh? Maksudnya sering di lapangan kah atau sering di ruangan atau gimana deh? Hmm. Ya, jadi kalau di perusahaan aviasi lah gitu Hmm, kan ada. hmm, Dia ada dua, ada yang di lapangan, ada yang di office, sama oh lah ya, sama yang lain. hmm, Cuma karena kita backgroundnya itu bukan dari penerbangan langsung ya, jurusan hmm, kuliahnya, ya, jadi kita lebih dominan di office, oh jadi back oke, office, hmm, hmm, karyawan back office. hmm. Oke, jadi ya di lebih banyak di office begitu ya deh, tapi ya Benar, masih seputar ke-engineering-an begitu ya deh, ya memastikan benar, memastikan bagaimana tadi pesawat bisa jalan begitu ya deh, bisa benar, terbang maksudnya kurang bukan lebih. bisa jalan. Nah, Oke, deh, cuma saya nggak maksudnya nggak yang nggak kebayang itu kan berarti kalau aircraft maintenance kan berarti perawatan pesawat begitu kan ya? ya benar. Eee, Gimana ya deh maksudnya karena pesawat ini kan, alat, transportasi yang gimana bahasanya ya, yang cukup, eee, sensitif lah bahasa mungkin ya deh ya. Kan ibaratkan kalau motor mungkin lampunya nggak nyala gitu kan, remnya nggak Masih nyala bisa kan jalan. ya masih bisa inilah gitu kan. Nah ini kan Benar. kalau pesawat Nah, kan beda ya deh, maksudnya maksudnya apakah ada standar khusus dalam perawatan atau misalkan ada, eee, kan pasti nggak kayak di bengkel lah begitu kan ya deh. Nah cuma ya, ya, gimana ya, sih deh benar. biasanya metode kerjanya itu deh?
Ya, Mhm. kalau pesawat itu sebenarnya dibagi dua sih dah, Mhm. untuk maintenance-nya. Mhm. Jadi kita kan, harus follow dari manufakturnya. Kalau di Ah, Lion iya iya itu iya. ada 3 manufaktur sih, Mhm. dominan yang kita gunakan itu Mhm. Boeing, Airbus, sama ATR. Kalau di Wing sendiri Oh kita menggunakan lebih banyak, bukan lebih banyak sih, semuanya dari produksi ATR di oh, Prancis. Jadi mhm. kita harus follow dulu, Mhm. bagaimana, Mhm. prosedur maintenance dari manufakturnya. Nggak Mmm. boleh menyalahi apa yang Oh, sudah digariskan oleh manufaktur gitu kan. iya iya iya. Nah, terkait pembagian tadi itu ada 2, ada yang Mhm. pertama itu Mhm. schedule maintenance dan yang kedua itu unscheduled maintenance. Kalau Mmm. schedule yang tadi itu yang dari manufaktur kita ikutin. Kalau Mmm. bilangnya 1.000 flight hour itu harus melakukan pengecekan ini, harus Mhm. pergantian ini dan ini, kita harus ikutin. Oh, Nah, oke. itu secara schedule. Kalau unschedule misalnya, Mhm. ada pas landing, bannya itu spot gitu kan. Oh, ya. Nah, itu, Mhm. kita lihat dari manufaktur bilang kalau spot sekian senti harus Mhm. diganti atau diapakan gitu kan. Mmm. Nah, itu tergolong ke unscheduled. Jadi dibagi 2 untuk Oh. maintenance-nya, Oh, schedule dan iya. unscheduled. Iya iya. Mhm. Jadi keingat magang dulu deh. Kebetulan dulu di magang bagian maintenance juga gitu kan. Ya Iya, ada yang heeh. memang perawatan berkala, ada yang memang, ya tiba-tiba gitu kan, maksudnya ya Nah, benar misalkan ada benar. yang rusak, ya udah diperbaiki gitu Iya, ya deh ya? iya, Oke. sama lah tidak sama Mhm. yang ini, ya deh. Mhm. Berarti Dek, kalau, setiap apapun perawatan yang akan dilakukan ke pesawat, berarti itu harus mengikuti standarnya manufacturer gitu kan ya? Benar, Oh, standar oke. manufaktur yang di-approve oleh authority, tempat pesawat itu dibuat. Oh, oke oke oke. Ribet nggak deh? Maksudnya kan ya nggak, eee, berarti, mungkin gini ya deh, berarti, AD atau tim engineering-nya di perusahaan itu harus certified dulu nggak dari manufacturer-nya untuk bekerja? Atau Eee, kalau nggak dari manufakturnya sih mhm enggak sih, untuk mhm certified dari manufakturnya enggak, cuma mhm kita harus bisa apa namanya itu ya, menerjemahkan apa yang diberikan oleh manufaktur untuk mhm. bisa kita perform untuk maintenance preventif dan Oh, gitu gitu. Jadi preventive maintenance-nya lah, heeh, gitu. gitu ya. Jadi ya sederhananya, berarti kan dalam hal ini ya karena mungkin pesawat itu, alat transportasi yang sensitif gitu ya deh, maksudnya kalau Heeh, banyak benar benar. tangan berinovasi aja mungkin nggak boleh gitu ya deh? Ya, benar benar sekali dah. Heeh, karena Nggak kan boleh berinovasi, kita harus iya. ya saklek dengan apa yang digariskan oleh manufaktur. Oh, iya iya iya, kan manufacturer bilang A, ya A gitu kan, mungkin Benar, walaupun secara pemikiran kita punya ide, wah ini kenapa nggak diganti pakai ini aja gitu, iya, tetap heeh, nggak boleh? itu sangat tidak boleh di Oh, dunia aviasi. wah, Walaupun kita cara teori kita nih kita mhm, benar kan, tapi walaupun kalau kita pintar banget lah gitu kan? iya benar. Jadi kita nggak Oh, boleh pintar sendiri, jadi harus berdasarkan diskusi ya. Misalnya nih ada mhm yang kita rasa ini tidak sesuai gitu kan, mhm. kita harus bawa dulu ke level yang lebih tinggi. Ah, Jadi iya, didiskusikan dulu, mhm dibuktikan dulu, baru mhm, bisa diaplikasikan. Nah, itu mmm, lumayan sih iya iya sih, effort-nya. iya iya bener sih deh, maksudnya, mungkin mungkin secara birokrasi mungkin akan panjang gitu ya deh, tapi ya bagaimanapun harus ada standar yang memang dipegang begitu ya deh, yang harus Ya, benar. diterapkan. Ya ya karena benar juga sih pesawat sensitif nanti orang-orang ada aja inovasinya gitu kan, Heeh, iya. heeh, ya akan Berbahaya kacau dah. nanti ya, bahaya Heeh. gitu ya. Apalagi ya, dunia penerbangan ya dunia yang padahal sangat-sangat sensitif gitu kan. Padahal mungkin jika dibandingkan dengan jumlah kecelakaan yang ada di jalan raya, mungkin kayaknya lebih banyak korban di jalan Iya, raya gitu kan, iya dibandingkan setuju, di heeh, pesawat gitu kan. Cuma benar. mungkin dari segi booming medianya ya pasti pesawat lebih Ya karena besar dia sekali-sekali gitu kan, dan iya, sekali terjadi heeh, itu biasanya fatal. gitu Heeh. kan. Kalau kecelakaan di jalan raya aja mungkin tiap hari ada gitu kan. Iya, Itu ya nggak iya mungkin bisa nggak ada benar. lah gitu kan. Ya bukan Iya, mendoakan yang negatif juga sih, tapi, ya secara statistik ya lebih banyak begitu kan yang di jalan benar. raya dibandingkan dengan Iya, pesawat. Nah, wah ini menarik deh. Berarti itu ya deh, mungkin untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia aviasi harus ada standar yang dipegang, nggak boleh inovasi gitu. benar. Mhm. Kalau Nggak boleh inovasi ada inovasi. tempatnya gitu kan. Ada sih, ada Nah, tempatnya, mhm. ada ruangnya juga untuk berinovasi. Nah, ya Cuma ya dengan aturan dan regulasi yang telah diatur nah dan itu kita harus dia, itu. ikuti. Nggak sembarang-sembarang aja, Mas, itu kalau di motor kita bisa ganti Mhm, lampunya dari sekian lumen ke yang lain gitu heeh, kan.
Kalau di Ya, sini nggak bisa. iya benar sih. Nanti tiba-tiba si apa engineering maintenance-nya itu ngubah apa, si pilotnya bingung nanti ini kok nggak Nah, jalan gitu. ya. Iya ya, karena Mm. memang ya benar sih banyak pihak yang terlibat begitu ya deh ya. Baik baik. Nah deh, nih menarik sebenarnya ini pekerjaan seputar aviasi ini gitu kan, karena membayangkan besi seberat itu bisa terbang gitu kan. Iya, Nah, udah nah menyalahi deh, kodrat, udah menyalahi kodrat udah ya. menyalahi kodrat. Harusnya kan manusia itu nggak bisa terbang dah, Iya harusnya nggak bisa terbang ya. tapi ini dibawa terbang. Jadi kita Ah, udah menyalahi kodrat. nah, padahal hidupnya harusnya di darat gitu kan, tapi Nah, ini benar. terbang di udara begitu deh. Nah, Dek, ini tadi udah ada udah menjelaskan secara spesifik bagaimana pekerjaan sebagai seorang maintenance engineer begitu ya deh di bagian aircraft Kurang khususnya lebih. di pesawat begitu ya deh. Nah, Dek, ini mungkin pertanyaan lebih pribadi deh. Kenapa dulu Ade memilih bekerja di Lion Group ini deh? Iya. Hmm. Sebenarnya sih nggak ada rencana sih, Daya. Hmm. Nggak ada rencana buat kerja di Lion. Karena Hmm. dulu kan selesai kuliah, Hmm. fresh graduate gitu kan, kita orientasinya itu ya udah kerja kerja gitu kan. Kerja. Karena emang belum belum berminat melanjutkan studi gitu kan. Iya. Hmm. Dan kondisi juga mengharuskan untuk bekerja. Iya. Jadi ya, apapun yang buka waktu itu sih dilamar gitu kan. Mhm. Lapangan kerja Mmm, ya. iya iya, Apa yang buka dilamar gitu. mhm Di kebetulan waktu itu Lion juga ada ini mhm kampus hearing mhm. di ini Oh, kan. iya di Padang Jadi ya? ya Mmm, coba di Padang, mhm coba aja, coba kan. mhm. Dan alhamdulillah lanjut sampai sekarang sudah menjadi Alhamdulillah. ini. Sudah berapa Alhamdulillah. tahun deh kalau di Line Group berarti deh? Udah 3 tahun, hampir 3,5 sih. Wah, tiga Tiga setengah setengah. tahun lumayan ya Hmm. deh. Dek mungkin selingan dikit nih deh kan, Hmm. kemarin-kemarin lagi buka nih lowongan lowongan di Lion gitu kan. Pandemi ini kan sangat-sangat berdampak ya ke apa, Benar. ke ya, dunia penerbangan lah begitu kan, transportasi Ya. gitu kan. Eee Gimana kondisinya pas Covid kemarin gitu deh, dan kalau Ade melihat nih dari sisi internal ke depannya akan gimana nih deh? Karena kemarin kan baru rekrutmen gitu kan, artinya kan akan ada kebutuhan, apa, operasional yang lebih lagi gitu. Gimana deh kalau dari sisi internal deh? Kalau dunia penerbangan selama COVID ya menderita sih sebenarnya dah. Iya menderita ya. Ya kita Iya. nggak udah rahasia umum lah kan. Iya iya, Itu benar benar. ketika COVID nggak Mhm ada penerbangan gitu mhm kan. mhm. Lion yang flightnya sekian ribu jadi turun jadi sekian puluh, Oh, 10? jauh puluh, Waduh, sekian puluh. Sangat sangat jauh turunnya dan iya cuma iya iya. karena ya apa yang terjadi itu sebenarnya yang terbaik gitu kan. Nah, Iya tapi benar sekarang benar. alhamdulillah sudah mulai Iya udah sudah menggeliat mulai gitu ya? stabil lagi. Mhm. Jadi karena Mmm, itu udah ada rekrutmen. Jadi mmm, kalau kan banyak tuh dah kemarin dah berita kan di iya, surat kabar mhm, PHK nggak cuma di iya. Lion Group Iya tapi di di iya. yang lain juga. Iya, hampir Tapi ya, Lion karena ya alhamdulillah karena sudah membaik kan yang kena kena kemarin itu mhm. sudah dipanggil lagi udah kerja lagi. Oh, alhamdulillah. Mayoritas sudah Ya ini. iya sih, Karena ya, itu karena itu kan karena sudah stabil lagi mhm dan kebutuhan akan manpower itu mhm bertambah. mhm. Nah, makanya sepertinya diadakan rekrutmen lagi. Alhamdulillah, artinya ya mudah-mudahan lah dengan kondisi yang makin membaik ini, ya teman-teman yang belum bekerja bisa bekerja gitu kan. Yang mungkin kena PHK bisa dipanggil lagi begitu ya, Dek. Iya. Nah, Dek, ini Dek, dari Ade sendiri nih, apakah ekspektasi bekerja di Lion Group ini sudah sesuai dengan realitanya belum, Dek? Apa yang Ade Ekspektasi. ekspektasikan di awal gitu, apakah sudah sesuai dengan realitanya pas saat bekerja gitu deh? Nah, Mhm. jadi karena ini kan ya background pendidikan dengan Mmm. pekerjaan kalau dihubung-hubungkan sebenarnya kan nggak match sudah. Oh, iya iya iya. Eh, Mhm. Pendidikan teknik elektro gitu kan, Iya. kerjanya di pesawat, gimana tuh nyambungnya gitu kan. Tapi kan di pesawat Tapi juga ada elektronya juga gitu kan? benar benar. Mmm. Tapi kan dulu kan mikirnya pesawat kalau orang awam kan generalnya Oh, ya mesin. pesawat suatu kayak motor gitu Iya kan ya, iya iya. nggak spesifik ke Mhm. listrik gitu kan. Benar benar deh. Nah, Mhm. tapi dulu sebelum kerja itu ekspektasinya sih sebelum kita dapat kerja Mhm. awal-awal itu berharap di training, jadi Mhm. kita kerja itu ada gambaran awal lah sih Mhm. gimana kerja itu ekspektasi sebelum kerja ya. Iya iya. Nah pas diterima di Lion, alhamdulillah itu terpenuhi. Maksudnya itu memang Mmm. ketika masuk dikasih training A Mhm. B C D gitu Mhm. kan, dikasih pengenalan pesawat seperti ini seperti ini, seperti ini. Mhm. Dan akhirnya ya sebenarnya enak
kerjanya Mhm, Mas itu, mhm. sesuai lah maksudnya kan dengan passion di teknik Iya, dan kerja di engineering masuk masih. sebenarnya. Oh, Ke-engineering-annya itu, memang dipakai begitu ya deh. dipakai gitu, Mhm, heeh. mhm. Wah, ya Itulah apalagi kira-kira, ya, heeh. apalagi yang suka pesawat gitu kan. Nah Kan benar, yang suka pesawat tuh. yang suka pesawat pasti senang banget lah gitu kan kerja di ya bareng pesawat pasti senang lah begitu kan. Kalau sesuai dengan hobinya gitu kan ya. Benar. Oke oke deh, wah, menarik menarik. Nah, ini bagi teman-teman yang suka pesawat ya ya di Lion salah satu yang menjanjikan juga di apa di Indonesia seperti yang disampaikan tadi jumlah penerbangannya banyak banget gitu ya dia. Eee, dan ya, pastinya kemungkinan dengan kondisi ekonomi yang mulai akan naik ini, ya mudah-mudahan gitu akan semakin, banyak teman-teman yang akan direkrut gitu. Nah, Dek, kalau untuk iklim kerja gimana di Lion Group ini, Dek? Iklim kerja dah. Mhm, Ah, maksudnya misalkan pertemanannya, beban mhm. kerja, terus, apa ya, ya jadwal kerja, ya pertemanan, lingkungan begitu deh, gimana, Dek? Heeh. Mhm. Jadi karena Lion ini kan anak perusahaannya lumayan dah ya, Lion Ah, Group ya dah. iya iya, Nah, heeh. jadi, adik kebetulan kan di ini, di Mhm, Wings Air. mhm, mhm. Jadi kalau di Wings sih, wah iklimnya sangat mendukung untuk bekerja Wah, gitu kan. Maksudnya heeh. itu ya teman-teman care, maksudnya itu kalau kita karyawan baru ya kita yang lain tuh nggak pelit mau bagi ilmu. Oke, ini Mhm. belajar asal mau Iya iya, diajarin begitu mhm. kan. Itulah kalau pertemanan. Tapi kan balik lagi kalau hubungan kita dengan orang itu bagaimana Nah, kitanya itu dia. menempatkan diri gitu kan. Mhm, mhm, Nah, mhm. kalau kitanya ya gimana ya, susah untuk mendekatkan diri ke orang ya Ya, iya. iklim itu akan dengan Mmm, sendirinya tidak mendukung untuk kita. Mungkin setuju ada kira setuju. gitu dah. Tapi kalau Iya, iklim setuju. diciptakan, Iya, wis, diciptakan. mantap. Iya iya, bener banget sih deh, artinya kan sebenarnya kan iklim itu tergantung gimana kita gitu kan ya, kalau kitanya Mhm. baik ya orang akan baik, kalau kita nggak baik ya orang Benar nggak baik benar. juga gitu kan. Iya, aksi reaksi gitu kan dah, Aksi ya. reaksi gitu. Nah, berarti, itu ya deh kalau di Lion. Nah Dek, tapi mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya Dek, Mhm. boleh anak Lion Group ini kan gede ya deh. Ini tadi ada yang nyebutkan ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 anak perusahaan. Ada, Ini anak perusahaan Lion itu apa aja sih, Dek? sebenarnya banyak sih Banyak? tadi Oh, nggak terlalu hafal juga sih, cuma iya. Mhm, yang jelas itu, maskapainya, Lion, Batik sama Wings, mhm, terus ada lagi yang Bizjet. mhm. Sebenarnya kalau informasi ini sih sebenarnya lebih lengkap di Google, cuma, Iya benar sih. heeh, Gambaran, cuma generalnya aja kalau gitu deh. yang core bisnisnya itu Mhm. Lion, Batik, Wings, sama satu lagi Batam Aeroteknik yang Oh untuk oh, iya maintenance Batam pesawat. Aeroteknik. Mhm, Iya iya iya. Batam Aeroteknik. Oh, iya iya iya. Oh, jadi secara garis besar yang paling gede-gede itu ya. Ya Berarti core-nya. core-nya, ya maskapai penerbangan begitu ya deh, dan tadi, jasa maintenance berarti ya deh, jasa maintenance, Benar, jasa pener maintenance pesawat. oke, nah baiklah. Nah Dek, ini pertanyaan selanjutnya nih, nah jenjang karir di Lion Group ini gimana Dek? Punya Nah karir ya. iya, misalkan, Nah, dari ini agak kita susah sih awal mau jawabnya nih. masuk sampai sampai naik naik, karir itu gimana Mhm, prosesnya mhm. deh gitu? Mungkin proses ininya Kalau aja sih deh, maksudnya sebenarnya, menjanjikankah jika kita masuk ke Lion itu untuk jenjang karir? Nah gitu mungkin paling deh. heeh, Mhm, kalau jenjang karir sih, ya kita mengikuti ini ya dah, mhm, aturan perusahaan gitu kan. mhm, Jadi kalau, perusahaan mensyaratkan harus, eee, qualified dulu di A, B, C, D, ya kita mhm. harus memenuhi itu dulu baru Oke, bisa untuk, mhm, apa namanya itu, eee, naik ke tahap mhm, selanjutnya, ke mhm, jenjang selanjutnya, yap, gitu. Mengalir sih dah ini. mhm mhm, iya, Tapi kalau nanti teman-teman ada yang join gitu kan, mhm. teman-teman akan tahu sendiri gimana, ya kita seiring dengan jalannya waktu kan tahu, learning by doing gitu. Nah, iya iya. Tapi berarti dengan yang Ade sampaikan tadi ya, sebenarnya kan kita harus qualified gitu kan, harus sesuai dengan apa namanya, kebutuhan yang diinginkan begitu kan. Kalau Benar, heeh. misalkan secara qualified udah, ya itu insya Allah akan mengalir aja begitu ya deh Benar perjalanan benar benar karirnya gitu sekali. ya. Siap Kalau siap udah siap. qualified ya apa yang nggak mungkin kan dah ya. Ah, itu dia gitu. Nah, Dek, selanjutnya nih, benefit nih deh. Nah, nih Benefit. benefit nih. Tapi ini, secara general aja gitu deh, jangan sampai sebutin angkanya aja gitu deh. Tapi mungkin komponen-komponen apa aja sih yang akan kita dapatkan jika kita bekerja di Lion Group ini deh?
Ini untuk yang baru digabung mungkin dah ya. Iya, baru bergabung, baru bergabung. Iya. Ya kalau udah Baru bergabung kan bergabung, ya beda lagi nanti tawarannya kan. ya semakin lama semakin akan lebih ini. Mm, Tapi yang jelas ya, ya hampir sama sih sama mm. perusahaan-perusahaan yang lain. Oh. Ya, sudah ada gaji pokok Mm-mm. dan berbagai, bukan berbagai sih, ada beberapa tunjangan selain gaji pokok. Oh, ada beberapa tunjangan berarti banyak gitu ya. Nah, tapi untuk detailnya aja dulu. Jadi dulu iya itu karena benefit ini ya, rada-rada sensitif kan. Jadi ya masuk dulu gitu kan. Maksudnya Iya, coba dulu tapi nanti. kurang lebih seperti Mm-mm. itulah. Gitu. Sama lah ini ininya. Berarti ya gaji Tapi pokok. kalau fresh graduate join itu udah cukup lah sih untuk Hmm. ininya kalau fresh graduate ya. Oke. Ya. Ya untuk fresh graduate udah cukup. Nah, deh. Bagi saya nih, Oh, gitu. bagian ini itu udah cukup. Tapi kan ada orang-orang yang ekspektasi lebih, Iya. ya ada sih ya. Ya, sebenarnya Kita tergantung ini tergantung juga orang. ya. Tergantung orang kalau pengeluarannya banyak ya berapapun nggak akan cukup. Gitu kan. Tapi kalau ya pengeluarannya standar-standar aja ya insya Allah akan cukup begitu ya deh. Nah, ya sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing gitu ya deh. Benar. Ya bahkan apa kalau dikasih 100 juta pun ya nggak akan cukup kalau Iya, kalau konsumtif gitu kan. Nah, ya. berarti deh ada gaji pokok, ada tunjangan tadi ya disampaikan beberapa tunjangan. Terus kalau kesehatan dapat asuransi gitu ya dia. Ada ya seperti itu kan persyaratan umum udah ya. Persyaratan Dari umum gitu kan. pastinya. Nah, terus adik kan sekarang tadi diskusi sebelum ini mulai ada lagi di mes. Berarti dapat fasilitas mes juga ya dia? Kalau mes sebenarnya ada ininya sih dah. Ada syarat-syaratnya juga. Oh gitu. Harus berapa lama dulu atau di jenjang mana dulu posisinya. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi ya mungkin sama seperti yang disampaikan tadi ada beberapa fasilitas yang memang bisa didapatkan ya sesuai dengan jenjang karir gitu ya deh. Apa durasi berapa lama bekerja begitu ya deh ya. Oke deh. Nah deh ini kita masuk ke proses rekrutmennya nih deh. Nah ini mungkin Ade boleh ceritakan nggak deh awal proses tahapan yang Ade lewati saat Ade masuk ke Lion Group ini deh. Oke. Proses tahapannya. Tapi yang saya sampaikan nanti ini ini ada itu best experience saja. Bukan benar. dalam artian bisa jadi akan berbeda sama, bisa atau jadi berbeda. juga berbeda. Intinya saya bukan mewakili perusahaan, maksudnya itu bukan mewakili tim rekrutmen. Benar. Tapi experience saya ketika join seperti inilah. Gitu. Karena ini dia mungkin cerita juga nih, ini curhatan sebagai podcaster di konten ini juga nih. Karena ada yang komen sebelumnya gitu kan. Apakah jika teman-teman yang mengaplikasikan apa yang Ade bilang ini mereka akan lulus gitu kan? Ya kan, nah itu kan relatif Ya kita nantinya. iya Kalau itu qualified ya lulus, iya tapi kalau enggak ya gimana? itu kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya sebenarnya di konten ini tuh kita nggak memberikan jaminan bahwa teman-teman mendengarkan ini teman-teman dijamin lolos itu enggak. Saya nggak bisa ngejamin, Ade juga nggak bisa ngejamin gitu kan. Benar. Tapi yang kita berikan di sini kan adalah experience narasumber yang sudah terbukti lolos, gitu kan. Kan buktinya dia udah lolos gitu kan. Jadi ya dan juga lagi ya sebenarnya kan secara umum proses rekrutmen itu kan hampir sama di semua tempat begitu kan, nggak ada beda-beda dikit ya ada, tapi kurang dikit lebih. gitu. Tapi kalau secara general itu sama gitu dan di internet banyak banget gitu kan prosesnya. Nah, namun ini kita berikan penjelasan terkait dengan perusahaan, kita juga jelaskan tahapan yang Ade alami begitu deh. Nah, gimana Dek tahapannya Dek ketika Ade masuk ke Lion Group dulu deh? Jadi ini udah lumayan ya, karena udah 3 tahun juga ya. Jadi waktu itu kan kampus Iring kan ya. Ke Padang kebetulan waktu itu rekrutmen lain ada di Padang. Jadi ikut join kan, gabung masukkan lamaran. Jadi setelah lolos administrasi, nah kalau teman-teman mau join ya nanti dilihat aja syarat-syarat administrasinya apa. Kalau rasanya qualified silahkan diajukan gitu kan. Kalau lolos administrasi waktu saya dulu itu ada tes bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu. Bentar ya, berarti administrasi, seleksi administrasi kan ya berarti. Terus lolos. Ya dipanggil kan, karena kampus Iring ini kan cepet nih prosesnya nih. Nah, jadi setelah administrasi dipanggil untuk tes bahasa Inggris, datang langsung. Kan belum corona waktu itu. Oh iya. Datang langsung tes bahasa Inggris.
periksa itu kan, jadi hasilnya lolos, lanjut. Bentar deh, Nah, tes bahasa Inggrisnya apa aja deh? Mungkin secara sekilas gitu deh. ya inilah Apa? ya, kayak structure, reading, sama apa satu lagi dah, lupa dah. Listening. Listening nggak ada. Oh, nggak ada. Structure, reading, satu lagi apa ya? Writing, Saya lupa. bukan? Writing. Oh, writing. Oh, oke. Writingnya kan kayak fill in the blank gitu itu dah. Oh, oke. Jadi Berarti writing ada ya, berarti semuanya tertulis ya dia? tertulis. Oh, tertulis. Oke. Waktu itu ya, waktu itu Waktu itu. tertulis. Tapi kenapa mungkin saya jadi berkorelasi juga gitu kan, kenapa bahasa Inggris pertama, dan mungkin yang penting juga ya Dea, karena seperti yang Ade sampaikan tadi, harus sering-sering komunikasi dengan manufacturer gitu ya. Manufacturernya pasti Benar-benar. berbahasa Inggris gitu Bahasa kan. Inggris, Nah, iya. itu dia. Nah, itu mungkin Karena kita aviasi, perusahaan aviasi ini kan bahasanya itu dipakai itu bahasa Inggris. Jadi semuanya itu bahasa Inggris. Jadi ya Nah, itu mau dia. nggak mau harus bisa. Iya. Jangan sampai nanti ketika manufacturer bilang A, kita nggak bisa bacanya, yang dilakukan B, Iya. wah, Bahaya. bahaya gitu kan. Bukan kitanya nggak bahaya, orang yang naik pesawatnya yang bahaya gitu kan. Nah, Benar, gitu benar. deh. Nah, Apalagi kalau setelah ada kita. itu dia kan. Nah, setelah Ya. setelah bahasa Inggris Kalau apa bahasa lagi nih? Inggris, kalau itu kan bahasa Inggris, diperiksa, lolos, Mm-mm. lanjut. Baru ke kemampuan dasar waktu itu. Kemampuan Kemampuan dasar. dasarnya Oke. kayak kurang lupa ingat nih. Kayak Pokoknya matematika dasar kemampuan gitu ya deh. matematika dasar, benar. Mm. Matematika dasar, IPA, IPA lah. Iya. Iya. Kimia, fisika, biologi. Kalau nggak Oh, salah itu ada. oh iya. Oh, tapi Ada mungkin nggak ya? dasar ya deh. Tapi ya dasar banget. Dasar ya, nggak sampai ditanyakan apa yang rumit-rumit gitu. Enggak. Dasar. Ya, Ya pengetahuan dasar buat inilah. Basic. Apalagi karena mungkin secara posisi kan engineer gitu ya, ada di pesawat lagi gitu kan, ya memang ya butuh inilah, butuh kemampuan dasar yang lebih juga begitu ya Iya, dia. kurang lebih. Berarti itu masih tertulis gitu ya dia. Tertulis. Nah, Nah, setelah itu itu apa hari lagi deh? pertama itu kalau nggak salah. Oh, Jadi hari waktu itu pertama. hari kita Hah? pertama udah itu dua itu bahasa Inggris sama kemampuan dasar. Sudah seharian waktu itu. Nah besoknya lulus nih yang kemampuan dasar. Yep. Besoknya baru lanjut ke yang psikotes. Psikotes kayak kalau teman-teman udah pernah ikut yang lain tuh udah ada Wartek ya. Iya. Yang tes koran yang ada ya deh, tes Pauli. Koran, Krepelin itu. Oh iya. Terus, pokoknya tes kepribadian. Berarti itu masih tertulis juga gitu ya deh? Tertulis. Tes kepribadian. Setelah itu wawancara sama HRD. Wawancara HRD. Kayak wawancara psikologis lah gitu rasanya. Yep. Nah, karena kan yang menseleksi waktu itu memang psikolog. Wawancara tentang diri lah. Apa namanya tuh? Kepribadian lah. Gitu. Nah, berarti interview HR begitu ya, Dea? Benar. Oke. Nah, setelah itu apa lagi deh? Kalau itu kan, kalau nggak salah ada nggak ya? Ada lulus nggak lulusnya juga. Oh. Misalnya, ya kalau nggak memenuhi syarat atau gimana gitu ya, saya nggak tahu juga ini apa ininya. Lolos, lanjut baru ini tahap selanjutnya itu kalau dulu nama pendaftaran itu untuk staf teknik. Staf teknik itu ada engineering, yang lain-lain gitu kan. Tapi di rekrutmen generalnya staf teknik. Staf teknik. Next-nya itu harusnya wawancara user. Kalau masih lolos interview HR, itu baru user. User. Tapi kan ada waktu itu pindah dah dari jalur staf teknik pindah ke MT, manajemen training kan. Iya. Jadi ada beberapa yang dipindahkan tahap seleksinya dari staf teknik itu ke manajemen training. Oke. Jadi nggak melalui interview user, lebih ke LGD waktu. Leaderless Group Discussion. Oke, berarti setelah interview HR itu kan awalnya Ade masuk dari staf teknik begitu ya, Dea? Tapi malah berarti HR-nya memang mengevaluasi gitu ya, Dea, kalau Ade cocoknya ke MT, berarti dipindah ke jalur MT begitu ya, Dea? Iya, pindah ke menarik. Kebetulan waktu itu juga dari rekrutmen MT gitu kan. Berarti setelah itu yang harusnya interview user pindah ke LGD gitu ya? LGD, cuma itu udah bukan di hari kedua dah. Jadi setelah hari kedua
coba waktu itu kita ada beberapa waktu menunggu, kemudian diundang untuk LGD, tapi LGD-nya langsung ke kantor yang di Balaraja waktu itu. Ya, intinya dari Sumatera udah ke Pulau Jawa lah. Pulau Jawa, iya ya. Oh, berarti LGD. Oh, oke. LGD udah di Balaraja begitu. Nah, LGD itu kan ya leaders group discussion ya, dikasih satu tema untuk berdiskusi gitu ya deh. Nah, benar. Tanpa ada moderator kalau LGD kan. Kalau FGD kan ada moderator biasanya ada ya. Kalau ini nggak ada gitu ya. Kalau leaderless kan nggak ada moderator. Jadi kita ya diskusi lepas aja. Oke deh. Nah, setelah itu apa lagi deh? Setelah itu sudah ada selesai itu tahap rekrutmennya yang ada ya. Selesai LGD, tunggu ini aja, tunggu pengumuman kalau seandainya lolos, baru kita medical check up. Oh, oke. Medical, berarti leader script discussion, baru setelah medical check up ya deh. Nah, setelah medical check up apa lagi deh? Baru offering, penandatangan kontrak offering dulu. Habis itu ya kita perusahaan menjelaskan ini loh yang akan kamu dapatkan, ini loh yang akan kamu lakukan, gitu kan, offering gaji gitu dan sebagainya. Kalau kita terima, oke, lanjut kita jadwalkan untuk penandatangan kontrak. Oke. Berarti leader group discussion, terus medical check up, setelah itu baru tanda tangan kontrak begitu ya deh? Ya. Nah, kalau setelah tanda tangan kontrak ada lagi nggak deh proses deh? Kalau untuk rekrutmen, kalau udah tanda tangan kontrak sebenarnya sudah selesai dah. Tapi tergantung ininya deh ya. Yang dibuka itu apa gitu. Kalau pokoknya biasanya sih setelah tanda tangan kontrak udah langsung ditempatkan. Atau ada yang di training dulu baru ditempatkan. Kalau tadi kan waktu itu MC, jadi di training dulu. Dapat training dulu 7 bulan, baru di penempatan. 7 bulan lama juga ya dia? 7 bulan yang waktu itu, yang ada. Yang ada. Oke, berarti setelah 7 bulan baru bekerja begitu ya? Baru bisa dibilang sebagai pekerja. Karyawan. Nah, Dek, kalau medical check up-nya tadi apa aja sih, Dek? Maksudnya medical check up standar kah atau ada yang lain gitu, Dek? Standar sih dah. Standar ya. Teman-teman yang ini biasanya sih udah persiapan ya. Kalau ada dulu waktu sebelum selesai itu masih proses-proses nyusun skripsi gitu kan. Kan udah searching tuh nih gimana kalau mau kerja di sini apa aja yang dites gitu kan. Biasanya kan kayak gitu tuh. Iya. Nah, itu aja diterusin ya sampai baru. Makanan dijaga gitu kan. Kurang-kurangi minum kopi. Kalau ya jadi ya kesehatan dijaga karena kita sendiri nggak tahu kan kondisi kita gimana, dan mungkin kalau saya lebih menyarankan juga mending MCU pribadi dulu gitu kan, supaya kita tahu, karena udah beberapa kali saya coba tanya ada yang gagal itu malah di MCU gitu. Iya benar. Gagal maksud proses, apalagi proses udah panjang gitu kan, tiba-tiba gagal di MCU kan ya nggak lucu gitu kan, maksudnya untuk yang lain udah kita persiapkan gitu kan, tiba-tiba MCU kaget gitu kan, ya memang benar-benar harus dipersiapkan begitu ya Dek ya. Nah Dek, kalau boleh tahu nih Dek, gimana sih cara Ade belajar untuk mempersiapkan rekrutmen ini Dek? Kalau Ade dulu gimana? Dulu deh, sebenarnya ini dapat dari teman juga sih. Dulu itu setelah kuliah, setelah selesai lah ya, setelah sudah, itu kan ikut aja rekrutmen, apa aja rekrutmen ikut gitu. Jadi seiring dengan banyaknya rekrutmen itu, dulu itu udah familiar. Jadi familiar sama soal-soal, nggak jauh sih bedanya gitu kan. Seperti ini, jadi sudah persiapan. Yang gagal-gagal sebelumnya itu jadi sebagai bahan pelajaran. Oh dulu gagalnya di sini. Iya. Next selanjutnya perbaiki, coba gini. Oh gagal lagi, coba lagi. Gitu. Jadi ini mempersiapkannya by ikut rekrutmen yang dibuka. Itu dia. Salah satunya sambil ini ya, dasar-dasar kuliah kita dimantapkan lagi, diulang lagi. Jadi mungkin sebenarnya kayak kemungkinan untuk gagal di rekrutmen itu besar menurut saya. Kenapa? Karena yang masuk juga banyak, sementara yang dibutuhkan dikit gitu kan. Jadi ibaratkan yang masuk yang daftar 100, yang dibutuhkan 1, ya berarti 99 pasti gagal gitu kan. Gagal, benar. Nah, kemungkinan kita untuk lolos maksudnya secara statistik ya pasti gagal. Nah, jadi
selama rekrutmen itu ya jangan berpatokan kepada satu rekrutmen aja gitu, tapi juga Ya, berpatokan yang lain. Terus kalau misalkan ya jadi kalau menurut saya sih ya jadikan proses rekrutmen itu sebagai media pembelajaran gitu. Jadi iya benar. memang sih kita gagal interview gitu. Memang sih kita gagal psikotes, tapi kan kita untung dapat latihan gratis. Pelajaran. Nah, itu dia. Iya benar. Dapat Setuju. latihan gratis, dapat interview gratis. Ya itu yang ya kalau kalau menurut saya sih keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan ya itu contohnya gitu kan. Iya benar. Jadi kalau kita mencoba itu kan dah kita Hmm. dapat dua dah. Itu dia. Dapat dua. Kita belajar atau kita berhasil. Ah, Tapi kalau kita nggak coba ya udah nggak dapat apa-apa. wow menarik, Itu menarik. intinya. Iya. Jadi Mencoba berarti mm, dapat atau belajar. baik, menarik. Jadi Nggak ada gagal sih ketika ini, nggak ada ah, gagal. Memang kita ah, dapat pelajaran dari ini yang kita telah lakukan. nggak ada ruginya lah begitu ya dia. Ah, Setuju. Nah, berarti tadi ya cara belajar Ade tadi seperti itu yang mempersiapkan di rekrutmen ya ikut di setiap rekrutmen jadikan sebagai Ya, media pembelajaran begitu ya dia. kurang lebih. Nah, Ade. Nah, menurut Ade pribadi nih apa sih tips dan trik lolos rekrutmen Lion Group ini deh yang selama Ade lewatin Hmm, apa sih yang menurut Ade kuncinya lolos itu ini loh gitu deh. ya. Hmm. Kalau tip dan trik apa ya? Ya intinya ini orang tua dulu, Oke. orang tua dulu. Hmm. Minta doa. Hmm. Nah ini sebenarnya itu yang paling penting sih dan yang paling berpengaruh saya Hmm. kira. Hmm. Hmm. Kemudian ya kalau udah pernah coba rekrutmen sebelumnya di Hmm. perusahaan-perusahaan lain, nah ingat-ingat tuh pas rekrutmennya belajar Hmm. apa aja, yang Yep. dites apa aja gitu kan. Hmm. Kalau standar rekrutmen kan seperti yang Dara bilang tadi kan ya mirip-mirip lah, jadi Hmm. mungkin bisa diterima siapa tahu Hmm. yang sebelumnya udah dikerjain ketemu lagi di sini nih, Iya. Hmm. Hmm. tambah lancar kan kerjanya. Hmm. Jadi jangan yang gagal sebelumnya atau yang belum berhasil sebelumnya itu jangan dilupakan. Itu dia. Hmm. Oke. Ya Hmm. itu sih. Itu aja deh. Ya eh, restu orang tua itu ya itu Itu yang utama lah. penting. Jangan jangan sampai enggak gitu kan. Terus yang kedua tadi apa tadi apa Belajar evaluasi dari dari proses evaluasi. rekrutmen begitu ya deh ya supaya ya supaya jangan ini ya apa kadang ya jadikan media pembelajaran aja lah kalau misalkan kita gagal gitu kan evaluasi di mana begitu ya dia Iya. ya kalau kita kurang di situ ya perbaiki di situ gitu kan nah deh ini pertanyaan terakhir sekaligus menutup diskusi kita pada siang hari ini nih deh. Apa sih deh masukan, advice, saran, nasihat Ade untuk teman-teman yang masih mencari bekerja, eh, mungkin mau pindah kerja juga, terutama yang mau masuk ke Line Group ini deh. Apa nih deh? Yang cari kerja atau pindah kerja. Hmm. Jadi ini mungkin sih pengalaman pribadi sih ada ya Mm-mm. karena ini maksudnya itu ya seperti yang tadi sih sebenarnya itu udah yang paling penting. Mm. Teman-teman jangan milih-milih kalau untuk rekrutmen. Mm. Jadi ya maksudnya itu kalau masih ada bidang Mm. kita yang bisa, Mm. jurusan kita menjadi syarat dan kita Mm. memenuhi persyaratan itu ya udah Mm. ajar aja daftar gitu kan. Mm. Coba aja semua gitu kan. Nah, Mm. nanti kalau udah ini lolos seleksi, oh rasanya ini Mm. nggak cocok nih sama kita baru, Mm. oke Mm. seperti ini tinggalkan gitu kan. Mm. Tapi kalau dari awal udah milih-milih, gue maunya ke sana aja nih gitu kan, Mm. perusahaan itu aja, kalau nggak itu gue nggak daftar gitu kan. Mm. Nah, Mm. karena nanti kan kita dapat pengalamannya dikit buat Iya, ini iya. lanjut. Mm. Dulu waktu awal-awal tamat sih Mm. dibilang lu kalau ada yang buka lu daftar aja. Mm. Makin sering ikut itu Setuju. rekrutmen, semakin sering wawancara user, Mm. semakin dapat tuh celahnya di mana. Nextnya Benar. akan ketahuan nih, Iya, oh si iya. user nanya ini Mm. jawaban yang ideal seperti ini, Oh, si user nanya ini jawaban yang bagus itu seperti ini. Nah, iya, jadi blunder kita itu jadi minimal dan ya diminimalisir dengan iya, seiringnya iya, kita, iya. seiring banyaknya kita Mm-mm. kesini. Mungkin, Tapi kan harapannya ya sekali sekali coba mm, langsung bus iya, gitu kan itu kan iya, lebih baik. iya itu lebih baik begitu. Ya, setuju. Benar Ade. Ade bercerita ini jadi ingat sebenarnya mungkin ya pengalaman juga gitu kan yang mungkin agak jadi
ya menyesal juga enggak sih, cuma ya udahlah gitu kan udah lewat. Pelajaran. Dulu ya jadi pelajaran. Jadi dulu itu saya pribadi itu kayak saya maunya ke posisi A gitu kan. Ya udah tuh semua lowongan kerja yang posisi A saya lamar, tapi yang posisi kerja yang bukan A nggak saya lamar. Nah sebenarnya itu salah gitu. Ini menurut saya pribadi ya salah. Kenapa? Seperti yang Ade sampaikan tadi gitu kan. Jadikan yang bukan posisi A itu sebagai media pembelajaran gitu. Jadi apply aja dulu gitu kan. Jadikan proses rekrutmen itu sebagai latihan begitu ya dia. Jadikan sebagai latihan dan nanti kan ada proses negosiasi, ada proses kita mau terima atau enggak gitu kan. Kalau kita enggak sreg ya enggak usah terima, kalau Ya sreg udah. ya udah ambil gitu kan. Nah, itu dia deh. Heeh. Tapi satu udah yang Ah, lebih penting juga, gimana kan deh? Hmm. mungkin teman-teman kan ada tuh seniornya yang udah kerja gitu kan. Nah, Hmm. itu sering-sering cerita. Mm-mm. Soalnya biasanya attitude mereka lebih gitu sih biasanya. Iya, benar Kalau sih. daftar di sini, oh, gue pernah daftar dulu nih di sini. Itu dia Ini benar-benar. ya gitu kan. Jadi Mm-mm. sharing knowledge-nya bagus gitu kan. Mm-mm. Mm. Jadi Minimal dapat gambaran awal lah buat ini iya, recruitment-nya benar. di gimana. Jadi networking itu memang harus dimanfaatkan gitu ya. Jadi ya sebelum sebelum masuk ya tanya-tanya dulu lah orang dalamnya gitu kan. Iya, Gimana? Ya bukan bukan maksudnya untuk mencari celah buat dari masuk, tapi benar, eh, benar. eh, Tapi mengambil pelajaran riset dari begitu ya. benar, Jadi benar riset. riset dulu gitu. Jadi supaya kita ibaratkan mau perang nih, kita udah tahu medan perangnya gitu kan. Benar. Jangan jangan sampai nggak tahu gitu kan, malah perang kita nggak bawa apa-apa ya pasti akan kalah begitu ya dia. Kurang Mm-mm. persiapan kan jadinya. Kurang persiapan. Baik, Jadi baik. semakin banyak persiapan kan semakin baik. Nah, Belum itu dia, itu dia. ya. Setuju banget deh. Ada belajar juga ke Darahim. Darahim kan wah. Wah, oke deh. Baik deh, terima kasih banyak nih deh, banyak banget insight yang menarik yang ada disampaikan, terutama teman-teman yang mau apply di Lion Group. Mudah-mudahan sukses apply ke Lion Group-nya dan tadi banyak banget insight-insight menarik apa yang bisa kita lakukan di dalam proses rekrutmen begitu ya dia. Baik, terima kasih banyak Ade Chandra atas diskusinya pada siang hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa Ade di konten-konten selanjutnya. Kita